Selanjutnya, kita beralih ke grup F. Grup F Piala Dunia 2022 Qatar sudah ditetapkan dengan pembagian 4 negara yang berada di sana, meliputi Belgia, Kroasia, Kanada, dan Maroko. Akan terjadi big match antara tim berasal dari pot 1 dan pot 2 yang sama-sama berasal dari zona Eropa. Belgia, runner-up Piala Dunia versi FIFA, dan Kroasia, runner-up Piala Dunia 2018 Rusia. Sejauh ini, kedua negara pernah terlibat bentrok sebanyak 8 kali, termasuk pertandingan persahabatan, dengan sama-sama mengantongi 3 kemenangan dan 2 kali imbang. Namun, dari tren 5 pertandingan terakhir, Belgia lah yang lebih unggul. Terakhir kali, Kroasia mampu membungkus poin penuh adalah pada Maret 2010 di sebuah friendly match, itu pun dengan skor tipis 1-0. Belgia memegang rekor kontestasi Piala Dunia terbanyak di antara negara-negara grup F. Dari 21 kali penyelenggaraan, The Red Devils sudah mengecap jejak 13 kali sepanjang turnamen. Di Piala Dunia 2018 Rusia, Belgia finish di 3 besar setelah di babak semifinal dikalahkan Prancis yang keluar sebagai juara. Mengulang memori 1986, mereka ditundukkan musuh yang sama saat perebutan tempat ketiga. Kroasia pernah menjadi kejutan pada 1998. Debut Piala Dunia negara pecahan Uni Soviet mencapai posisi ketiga dengan memukul The Oranje Belanda. 20 tahun kemudian, The Crickets berhasil menjadi runner-up. Selanjutnya adalah negara Maroko. Maroko yang memulai debutnya pada tahun 1970, sejauh ini sudah merasakan 4 edisi Piala Dunia, dengan rekor terbaik di babak 16 besar pada Piala Dunia 1986. Selebihnya, tim Singa Atlas hanya berkutat di fase grup saja. Sementara Kanada yang menjadi salah satu wakil CONCACAF menjadi timnas dengan pengalaman paling minim dibanding tim-tim lainnya di grup F. The Maple Reds baru sekali tampil di turnamen ini pada 1986 dengan rekor kekalahan di 3 pertandingan. Hasil drawing Piala Dunia 2022 menyimpan kejutan bagi setiap grup putaran final di ajang bergengsi tersebut. Salah satunya grup G yang di dalamnya menyimpan fakta pahit bagi Serbia yang harus bertemu lagi dengan Brazil dan Swiss di Piala Dunia kali ini. Tepat pada ajang 4 tahunan sebelumnya, Serbia telah bertemu dengan 2 negara tersebut. Sementara satu lagi slot di grup G ditempati oleh Kamerun yang menjadi satu-satunya tim yang asing yang siap membuat kejutan, merepotkan lawannya, dan lolos ke fase grup Piala Dunia grup G. Dalam grup G, sudah pasti Brazil akan lebih diunggulkan dari yang lainnya, mengingat rekam jejak dan prestasi yang telah ditorehkan oleh Selecao sepanjang pemegang trofi terbanyak Piala Dunia. Belum lagi, pada Piala Dunia kali ini, Brazil menempati peringkat pertama FIFA dan mampu lolos ke ajang bergengsi tahun ini. Brazil menempati posisi pertama zona CONMEBOL serta tak pernah sekalipun kalah dalam 17 pertandingan, usai terakhir kalah melawan Argentina di Copa America. Setelah absen selama 20 tahun sebagai pemegang trofi bergengsi tersebut, Brazil kali ini diperkirakan akan mengulang kegemilangannya di Piala Dunia 2002 silam. Terlebih, melihat skuad Brazil yang merata dari lini depan hingga penjaga gawang, tentu bagi Selecao di fase grup G nanti hanya akan direpotkan oleh Swiss. Pada Piala Dunia sebelumnya, Swiss dan Brazil pernah bertemu dalam satu grup, dan keduanya mampu menjadi negara yang lolos dalam grup E Piala Dunia 2018. Tak hanya keduanya saja yang akan reunian dalam grup G Piala Dunia 2022 mendatang, Serbia pun akan ikut mengulang kenangan 2018 silam. Berbeda dengan Swiss yang mampu menuai hasil seimbang dengan Brazil dan lolos fase grup, Serbia justru harus dicaplok oleh pemegang 5 trofi Piala Dunia tersebut dengan skor 2-0 dan benar-benar tumbang
setelah kalah dari Swiss 1-2. Tentu ini menjadi dejavu bagi Serbia, harus bertemu lagi di Piala Dunia kali ini dengan dua negara yang membuatnya berhenti di fase grup perhelatan 4 tahunan sebelumnya. Walaupun sebelumnya apes, namun dalam Piala Dunia 2022 kali ini Serbia memiliki skuad yang lebih mapan dan tak bisa dianggap remeh. Pasalnya, Serbia sukses menjadi mengungguli raksasa Italia, Irlandia, Luxembourg, dan Azerbaijan. Bahkan, Serbia menjadi pengganggu terberat Portugal yang mampu mengirimnya ke babak playoff. Mungkin di Piala Dunia 2022 kali ini akan menjadi ajang pembalasan pada Brazil dan Swiss. Sementara untuk Kamerun adalah satu-satunya negara yang tidak terlibat dalam reunian 4 tahunan sebelumnya. Namun sebelumnya, Kamerun juga mengalami nasib tak berbeda jauh dengan Serbia. Negara Afrika ini juga pernah bertemu Brazil di Piala Dunia 2014 yang kemudian tumbang dengan skor telak 4-1. Namun tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, tim Afrika di Piala Dunia kali ini patut menjadi perhatian karena mereka punya semangat dan senjata fisik. Selain itu, Kamerun punya pelatih Rogbert Song, siap mengawal anak asuhnya bertarung di grup G, atau paling tidak untuk menyulitkan Serbia dan Brazil. Kita beralih ke grup H. Portugal akan menatap Piala Dunia 2022 Qatar dengan tergabung di grup H. Di grup H, Portugal bergabung bersama Ghana, Uruguay, dan perwakilan Asia yaitu Korea Selatan. Salah satu bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, akan menjadi pemain kunci di Piala Dunia kali ini. Peran dan kepemimpinannya sangat dibutuhkan, meski umurnya sudah tidak muda lagi. Dengan umur yang sudah senior, diperkirakan ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Ronaldo untuk berjuang meraih trofi Piala Dunia. Pada umur 37 tahun, Cristiano Ronaldo adalah pemain tertua kedua di Liga Primer setelah Thiago Silva dari Chelsea. Meski sudah berumur 37 tahun, tapi performa Ronaldo masih stabil. CR7 mampu menggendong Manchester United di Liga Inggris. Performa dari pemain ini cukup konsisten, dan dia akan berusaha membuat sejarah di Piala Dunia akhir tahun ini. Untuk diketahui, penyerang Portugal itu bermain di Piala Dunia 2006, 2010, 2014, dan 2018 dan mencetak gol di setiap edisinya. Jelang Piala Dunia Qatar, ia berharap untuk memecahkan rekor dengan menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 5 Piala Dunia yang berbeda. Terlepas dari kritik yang mengatakan bahwa kemampuannya semakin berkurang, namun tak dapat dipungkiri, ia menjadi sosok yang menginspirasi bangsanya menuju kesuksesan. Korea Selatan. Korea Selatan salah satu wakil Asia yang telah memastikan diri tampil di Piala Dunia Qatar. Korea Selatan akan tergabung di grup H bersama Uruguay, Ghana, dan Portugal. Di babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Korea Selatan berada satu peringkat di bawah Iran pada grup A. Dalam 10 pertandingan yang mereka mainkan, Song Heung-min dan kawan-kawan berhasil menang 7 kali, imbang 2 kali, dan hanya 1 kali kalah. Kini, harapan Korea Selatan akan tertuju pada sosok pemain Tottenham Hotspur, Song Heung-min. Son Heung-min diharapkan mampu memimpin skuad Korea Selatan untuk melaju lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya, pada edisi 2018, Korea Selatan tersingkir di fase grup. Kekalahan melawan Swedia dan Meksiko di grup F membuat Korea Selatan harus rela pulang dengan tangan kosong. Namun dalam pertandingan grup terakhir mereka menghadapi juara bertahan yaitu Jerman.
Tim negeri gingseng ini berhasil mengunci pertandingan dengan kemenangan 2-0. Song Heung-min mencetak gol kedua dalam pertandingan itu, dan 4 tahun kemudian dia menjadi pemain utama di negaranya. Setelah musim Liga Primer yang sukses bersama Tottenham, penyerang Korea Selatan ini ingin melanjutkan performa impresifnya di paruh kedua tahun ini. Uruguay, salah satu negara perwakilan Amerika Selatan, Uruguay telah memastikan satu tempat di Piala Dunia Qatar. Prediksi dan peluang Uruguay untuk memenangkan Piala Dunia kali ini terbilang gampang-gampang susah. Sebab kedua ujung tombak mereka, Luis Suarez dan Edison Cavani, sudah tidak muda lagi. Bisa jadi Piala Dunia kali ini merupakan gelar Piala Dunia dan kesempatan terakhir bagi kedua pemain ini untuk mengharumkan negaranya. Meski begitu, para pemain Uruguay memiliki mentalitas luar biasa dan sikap pantang menyerah. Paling diingat adalah pertemuan epik Uruguay di Piala Dunia 2010 dengan Ghana. Dalam laga tersebut, Luis Suarez sengaja melakukan handsball di gawang sendiri. Bola tendangan dari Ghana dihalau oleh Suarez menggunakan tangan. Yang terakhir ada negara Ghana. Negara perwakilan Afrika, Ghana telah memastikan diri akan bermain di Piala Dunia kali ini. Bisa dibilang Ghana merupakan kuda hitam selain Korea Selatan di grup H pada Piala Dunia kali ini. Bisa dibilang Piala Dunia edisi kali ini merupakan ajang balas dendam bagi Ghana. Sebab Ghana dipertemukan satu grup bersama Uruguay, negara yang pernah menyingkirkan mereka di perempat final Piala Dunia 2010. Kini kesempatan selanjutnya terbuka lebar bagi Ghana untuk mengalahkan Uruguay di grup H Piala Dunia kali ini. Mampukah tim ini menuntaskan misi balas dendamnya? Patut kita nantikan di Piala Dunia nanti.